warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 RBL mengenai teori relativitas pada sistem GPS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alvina Anita, NIM 1194121. Perkenalkan, nama saya Aryo Saprianto, NIM 119400023. Saya Muhammad Noval Amar, NIM 119170026. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aziza, NIM 119120028. Perkenalkan, nama saya Rio Sandika Nugraha, NIM 119230003. Nama saya Sarasi Inaga Restu Kirana dengan NIM 119160010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika modern. Apa itu fisika modern? Fisika modern adalah salah satu ilmu fisika yang mempelajari tentang perilaku materi dan energi pada skala atomik dan subatomik atau gelombang. Nah, pada dasarnya prinsip dari fisika modern sama saja seperti fisika klasik. Namun, pada materi fisika modern membahas skala atomik atau subatomik dan partikel-partikel yang bergerak dengan sangat cepat. Teori relativitas termasuk ke dalam cabang ilmu fisika modern. Teori relativitas dibagi menjadi dua, yaitu teori relativitas umum dan teori relativitas khusus. Teori ini diciptakan oleh Albert Einstein. Diciptakannya teori ini untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerak Newton. Relativitas umum adalah teori gravitasi yang dikembangkan oleh Einstein, sedangkan relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang dan waktu. Teori relativitas Einstein dibagi menjadi dua, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Teori relativitas khusus menjelaskan tentang bagaimana gerak dengan laju mendekati laju cahaya mempengaruhi panjang dan waktu. Sedangkan teori relativitas umum menjelaskan tentang kerangka sistem yang mempengaruhi percepatan dan sistem gravitasi yang tidak dapat dijelaskan pada teori relativitas khusus. Dalam pembuatan sistem GPS ini perlu mempertimbangkan tentang penyimpangan waktu sesuai dengan teori relativitas. GPS atau Global Positioning System adalah sebuah perangkat yang memiliki layanan posisi, navigasi, dan waktu bagi para penggunanya. Pada awalnya, GPS ini dipergunakan untuk membantu navigasi para militer. Namun saat ini GPS telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada navigasi transportasi udara, darat, dan laut. GPS ini juga dipergunakan untuk pemetaan geografis seperti pembentukan peta digital dan pengukuran suatu wilayah. GPS juga dipergunakan untuk menentukan suatu lokasi yang ada. Pada sistem GPS, satelit GPS yang bergerak relatif akan mengakibatkan keterlambatan waktu satelit oleh pengamat yang ada di bumi. Sama saja dengan posisi satelit yang berada pada gravitasi lemah akan mengakibatkan satelit menjadi lebih cepat dibandingkan waktu yang ada di bumi. Dan gerak relatif satelit akan mengakibatkan waktu di satelit tertinggal 7,2 mikrosecond dibandingkan waktu yang ada di bumi. Dengan akumulasi selisih waktu akibat dua faktor tersebut, yaitu sebesar 37,8 mikrosecond, maka terjadinya penyimpangan pengukuran posisi atau navigasi sistem GPS sekitar 11,33 km per hari. Penyimpangan waktu ini dapat menyebabkan penyimpangan jarak posisi receiver dalam sistem. Upaya yang bisa kita untuk mengatasi efek relatif pada sistem GPS ini dilakukan dengan cara memperlambat jam atom pada GPS tersebut. Upaya untuk mengatasi efek relativitas pada sistem GPS dilakukannya dengan cara memperlambat jam atom pada satelit sebelum diluncurkannya ke orbit. Hal ini bertujuan untuk menyamakan detak jam atom satelit dengan waktu di bumi ketika mengorbitkan, sehingga tidak ada perbedaan waktu yang ada di bumi dan satelit yang ada di orbit.
Kelebihan dan kekurangan sistem GPS. Kelebihannya, proses navigasi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, sangat membantu tracking di dunia militer. Yang ketiga, lebih mudah digunakan dibanding peta konvensional. Dan yang terakhir, bila ada hal yang tidak diinginkan terjadi, maka akan lebih mudah untuk ditemukan. Kekurangan dari sistem GPS. GPS dipengaruhi oleh posisi satelit yang ada dan adanya proses sinyal yang ditunda. Kecepatan sinyal GPS juga dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang ada. Selain itu, gelombang GPS juga mudah berinterferensi dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Manfaat. Dalam bidang militer, sistem posisi global dipakai untuk keperluan perang, seperti ke arah mana bom harus dilemparkan, atau mengetahui keberadaan posisi pasukan. Teknologi ini memungkinkan serangan dari jarak jauh. Navigasi sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem posisi global memiliki banyak manfaat, contohnya untuk penggunaan kompas. Kompas memiliki kegunaan untuk menentukan arah mata angin. Transportasi. Dengan aplikasi GPS, kita dapat mengukur jarak, menentukan rute tercepat, melihat kondisi lalu lintas, mencari lokasi, dan hal menentukan lainnya. Selain transportasi darat, GPS juga sangat dibutuhkan dalam sistem transportasi laut maupun udara. Sistem informasi geografis. Pada sistem informasi geografis, GPS juga digunakan pada saat pembuatan peta, pengukuran jarak perbatasan, atau sebagai acuan pengukuran.